Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Amli dalam channel Pengadaan Samsur Amli. Di session kali ini, kalau kemarin saya bercerita tentang Badan Layanan Umum Daerah, sekarang saya bercerita tentang Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD. Ini juga sering sekali dimintakan kepada saya untuk bercerita sedikit bagaimana sebenarnya proses pengadaan barang jasa di Badan Usaha Milik Daerah. Dan usaha milik daerah ini bisa juga berbentuk misalkan PDAM, bisa juga berbentuk badan-badan usaha yang lain. Jadi kalau untuk BUMD kita harus merefer kepada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017. Ada kebingungan memang ketika PP-nya ini sama nomornya dengan Perpres 54 yang dulu. Jadi teman-teman BUMD ada yang tidak aware bahwa untuk sejak 2017 sebenarnya proses pengadaan barang jasa di BUMD itu resmi tidak lagi diatur secara detail oleh Perpres 54 tahun 2010. Apalagi sekarang dengan Perpres 16 tahun 2018 dan Perpres 12 tahun 2021. Tetapi regulasinya mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Di mana di dalamnya salah satunya juga mengatur tentang bagaimana regulasi pengadaan barang jasa di BUMD. Nah, hal ini juga harus diperhatikan karena di PP 54 tahun 2017 itu juga ditegaskan bahwa sejak berdirinya BUMD tersebut paling lambat 1 tahun setelah PP 54 tahun 2017 diundangkan itu wajib menyusun regulasi terkait tentang pengelolaan BUMD. Termasuk di dalamnya adalah prosedur tentang pengadaan barang jasa di BUMD itu sendiri. Kita bisa lihat di PP 54 tahun 2017 tentang BUMD itu di pasal 93. Itu jelas sekali disebutkan. Pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Jadi harus ada peraturan kepala daerah yang mengatur tentang BUMD yang ada di daerah itu proses pengadaan barang jasanya seperti apa. Nah, ini amanat dari pasal 93. Ini saya tegaskan sekali lagi. Jadi ada pasal 93 PP 54 tahun 2017 tentang BUMD yang menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa di BUMD harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dan prinsip utamanya hanya ada 2, efisiensi dan transparansi. Ini tentu akan berbeda dengan Perpres 16 dan Perpres 12 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, di mana prinsip utamanya itu ada efisiensi, efektivitas, kemudian transparansi, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Jadi kalau dilihat dari prinsipnya saja sudah berbeda. Kenapa berbeda seperti itu? Karena BUMD ini karakteristiknya adalah perusahaan atau badan usaha yang sifatnya private organisasinya. Organisasi private ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi publik, termasuk dalam pencapaian value for money-nya. Kalau BUMD, pencapaian value for money-nya diarahkan kepada bagaimana mendapatkan profit yang sebesar-besarnya, dan kemudian profit ini diarahkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, atau peningkatan kepada pencapaian dari misi, visi misi yang dibebankan kepada BUMD tersebut. PDAM misalkan, maka arahnya kepada peningkatan pelayanan air minum. Ada PD pengelolaan air limbah misalkan, maka orientasinya adalah bagaimana mendapatkan profit sebesar-besarnya yang kemudian diarahkan kepada pencapaian tujuan peningkatan pelayanan pengelolaan limbah. Masih banyak lagi Pak BUMD-BUMD yang harusnya juga mengacu kepada PP 54 tahun 2017 ini. Jadi ada amanah yang tegas bahwa BUMD dalam proses pengadaan barang jasanya dinaungi oleh peraturan kepala
daerah, baik peraturan bupati maupun peraturan wali kota. Kalau provinsi mempunyai BUMD, maka peraturan gubernur. Nah, itu pertama tuh. Jadi ada naungannya untuk seluruh BUMD. Nah, tentu kalau sebutannya naungan ini berarti di dalam konsep peraturan kepala daerahnya harus betul-betul menaungi kebutuhan dari BUMD sendiri. Kemudian perlu diingat juga proses pengadaan barang jasa di BUMD itu sangat dekat dengan karakter bisnis dari masing-masing BUMD. Jadi tidak bisa proses pengadaan barang jasa di BUMD ini misalkan mengacu kepada Perpres 16 tahun 2018 menggunakan SPSE dan seterusnya. Walaupun memang bisa saja menggunakan fasilitas itu, tetapi tentu tidak akan sefleksibel yang diharapkan. Karena karakteristik bisnisnya berbeda. Prinsipnya pun berbeda, hanya terkait tentang transparansi dan efisiensi. Nah, kemudian dari sisi karakteristik bisnis ini dituangkan ke dalam standar operasional prosedur. Standar operasional prosedur ini harus tetap mengacu ke peraturan kepala daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah tadi sesuai dengan pasal 93. Jadi di pasal 91 misalkan ayat 1 disebutkan di PP 54 tahun 2017 operasional pengadaan barang jasa BUMD dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur yang disusun oleh direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris paling lambat 1 tahun sejak pendirian. Nah, ini ada BUMD yang sudah lama berdirinya. Nah, ini juga persoalan diskusinya juga muncul gitu. Ada yang memahami bahwa 1 tahun ini maksudnya adalah 2018 karena Perpres PP 54 tahun 2017 terbit diundangkan, maka 2018 itu wajib ada SOP dan perkadanya karena SOP tidak akan bisa muncul tanpa ada perkada. Kemudian ada juga yang memahami bahwa sejak berdiri ini adalah sejak implementasi dari PP 54 tahun 2017 ini sudah diterapkan pada BUMD tersebut. Kalau saya lebih mengarah kepada yang kedua. Artinya kewajiban menyusun perkada dan perdir terkait pengadaan barang jasa ini menjadi kewajiban setelah nanti perusahaan daerah atau BUMD itu berubah menjadi status hukumnya, berubah pendiriannya menjadi perseroda atau perseroan daerah atau perumda, perusahaan umum daerah, sebagaimana diamanatkan oleh PP 54 tahun 2017. Perumda adalah bentuk badan hukum bagi BUMD yang sahamnya hanya dimiliki oleh satu daerah saja. Tetapi ketika sahamnya dimiliki oleh beberapa daerah, maka bentuk badan usahanya itu menjadi perseroda atau perseroan daerah. Karena sahamnya dimiliki oleh beberapa kabupaten kota atau dimiliki bersama antara provinsi dan kabupaten kota. Nah, ini umumnya ada di PDAM. Sejak didirikan, karena pendirian atau bentuk badan usaha ini harus ditetapkan melalui Perda, peraturan daerah. Sejak peraturan daerahnya itu ditetapkan bersama kepala daerah dan dewan gitu ya, DPR baik DPRD ya, baik DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi maupun DPRD ini kemudian setahun sejak itu maka sesuai dengan PP 54 itu wajib segera menyusun peraturan terkait tentang pengadaan barang jasa dalam bentuk perkada dan perdir. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami bahwa pertama, BUMD tidak mengacu tata laksananya kepada Perpres 12 tahun 2021. Bahwa di Perpres 16 2018 dan Perpres 12 tahun 2021 ada naungannya bahwa pengadaan barang jasa yang dilindungi oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan yang lain itu adalah pengadaan yang dikecualikan. Jadi kalau disebut bahwa pengadaan barang jasa di BUMD itu tidak sesuai Perpres juga tidak sesuai dengan Perpres, tetapi dimasukkan dalam pengecualian. Pengecualiannya ada di PP 54 tahun 2017, diturunkan melalui
peraturan kepala daerah, kemudian ditekniskan dalam standar operasional prosedur yang amanatnya 1 tahun sejak pembentukan badan usaha itu. Mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh seluruh BUMD yang ada di daerah, karena kalau tidak ditindaklanjuti maka kita cenderung atau berpotensi nanti akan menjadi proses pemeriksaan. Karena apa? Karena tidak mematuhi PP 54 tahun 2017 pasal 91 dan pasal 93. Dalam beberapa kali pendampingan, saya bersama tim KM Partner ini juga mendampingi kawan-kawan dari PDAM, kawan-kawan dari BUMD, dan sudah ada beberapa peraturan direktur yang menerapkan prinsip-prinsip dan tata kelola pengadaan barang jasa berdasarkan praktik bisnis yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa membantu kawan-kawan juga. Dan buat kawan-kawan yang nanti kawan-kawan di BUMD, baik PDAM, BUMD yang lain, ini kalau memang ingin berkonsultasi atau pengen berdiskusi, silahkan saja hubungi KM dan Partner untuk berdiskusi lebih lanjut. Agar apa? Agar proses pengadaan barang jasa di BUMD ini tidak kemudian menjadi bermasalah sementara prosesnya terus berjalan. Demikian, saya Samsur Ramli dari Gili Trawangan. Salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.